Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 14 Agustus 2022. Kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, kemarin saya nggak sempat upload ya karena lagi ada urusan juga di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, pada video kali ini saya akan membahas saham-saham ya di sektor minyak, nikel, sama semen ya. Jadi siapa tahu ada saham-saham yang Bapak Ibu suka, silahkan diikutin. Yuk tanpa berpanjang lama kita langsung saja ke saham pertama, ada Pegas. Pegas kemarin ditutup di harga 1.630 dengan perubahan harga 0,93%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini Pegas ini masih sepi setelah rounding ini sepi. Oke, jadi setelah rounding dia masih sepi. Ini bandar lokal sudah mulai masuk lagi tipis-tipis, bandar asingnya masih jualan. Tapi kalau kita lihat kemarin dia di normal akumulasi, yang beli ada MGYUZP, yang jualan CSBKAT. Nah ini CSBK distribusi yang nampungin MG sendirian nih. Jadi MG kemarin luar biasa banget ya, cuma tutupan dibanting lagi. Nah MG kondisinya masih minus ya. Nah perlu diketahui sebenarnya ini Pegas itu kan sudah diakumulasi lama. Ini kita tarik dari 4 Mei. Ini pas di pucuknya. Nah, ini di ZP, BKYU, CS. Nah, BK sama CS kan jualan yang dua tertinggi, tapi perlu dilihat ZP juga masih akumulasi. Dan harganya ya tipis-tipis sekarang ya, average ya udah mulai masih BEP lah hitungannya. Nah, ini kalau punya barang segitu banyak masih BEP, saya rasa sih harusnya sayang banget gitu kan. Nah, jadi ada potensi ini masih di bawah naik lagi sebenarnya untuk Pegas. Cuma ya perlu diketahui harus sabar di saham ini karena tipikalnya kan Pegas ini ya, bandarnya rada ngawur di sini gitu. Dalam artian ya naik turunnya ini terasa sekali gitu volatilnya. Nah, ini kalau kita lihat dari teknikalnya MA60 ini selalu menahan si Pegas ya, menahan Pegas, dan ini sebenarnya masih posisi masih on track yang dimana untuk target rounding gitu kan. Nah ini kan di sini cuma saya kasih di sinilah. Siapa tahu ada ekor-ekor itu juga masih oke gitu. Ekor turun. Nah, cuma di sini kita lihat sudah mulai diakumulasi di hari-hari ini. Kita coba cek ya dari tanggal sini nih, 5 Agustus. 5 Agustus tujuannya apa? Ya kita biar tahu siapa sebenarnya yang masih punya barang. Nah, bahkan bandar terbesarnya pun ini jualan ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai sebenarnya. ZP sudah mulai jualan, cuma tadi udah masuk lagi kan, hari terakhir ini udah mulai masuk lagi. Nah, ini mudah-mudahan memang dia untuk taking profit aja untuk nambah gas terlebih dahulu gitu kan, nambah turbo nanti biar bisa naik. Nah ini GR nih yang akumulasi di bawah-bawah ini. Ya cuma kalau dilihat nih akumulasinya juga udah mulai bagus gitu kan. YU buang 26, dia 28. Ya walaupun yang lainnya masih tipis-tipis gitu sih. Nah itu ya, jadi Pegas ini masih target rounding. Kalau mau beli sekarang bisa ya, TP1-nya kalau mau sekarang di 1700. Oke, itu TP1, tapi untuk nanti kalau beli breakout ya ada TP2 di 1800, TP3 di 1900 ini. Untuk Pegas seperti itu. Lanjut selanjutnya ada ENRG. ENRG ditutup di harga 280 ya dengan perubahan harga minus 1,41%. Kalau kita lihat dari volume, ini menipis kemarin perdagangan terakhir. Bandar lokal masuk tipis, bandar asing keluar tipis. Nah ini kemarin udah sempat diakumulasi cukup tinggi ya energi. Nah kemarin dia netral, yang beli ada EP, LGBD, yang jualan BK, AK, MG. Nah MG distribusi, ini bandar-bandar distribusi ya, yang nampungin ya bandar-bandar kecil. Oke, kita cek dulu secara teknikal. Secara teknikal energi secara big views ini masih bahasanya apa ya, on the track juga. Ya terlihat sekali kan dia rounding lagi. Nah dia naik turun nih rounding wajar, tapi lama-lama kan naik pelan-pelan. Begitu breakout di area 300,
targetnya bisa langsung ke 360 380 untuk ENRG gitu. Nah, jadi memang perlu sabar di saham-saham seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau beli sekarang, ya mungkin bisa di TP tuh ke sini berapa persen ya? Nah, TP1 ini 300 ya, udah 6 sampai 7%. Itu. TP2 di sini 334 untuk TP3 di area sini. Jadi jauh ya. Jaraknya jauh, cuma ya mudah-mudahan berhasil karena kalau energi gerak ini ngeri sebenarnya. Nah, ini pun dia masih channel uptrend ya, masih model uptrend, jadi masih oke. Seperti itu untuk ENRG. Oke, selanjutnya ada Raja. Raja ditutup di harga 1125 dan perubahan harga 4,65%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini dia juga sudah mulai menipis, sudah mulai di puncak. Mungkin orang udah mulai ngeri ya, orang-orang udah mulai ngeri ini. Wah, kemarin muncul candle doji terus hammer merah, nah ini udah mulai ngeri, ternyata membal. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, ini sinyal. Oke, ini sinyal, tapi kalau dia konfirmasi 2-3 candle bagus, nah ini potensi masih lanjut sebenarnya. Nah, makanya yang perlu diperhatikan itu kan akumulasinya. Itu. Nah, coba kalau kita lihat dari bandar lokal, nah ini akumulasi sih masih cakep banget ini. Bandar asing, nah apalagi bandar asing malah tambah muatan loh. Ya, kalau kita lihat kemarin dia di small akumulasi, yang beli ada BK, AKCC, yang jualan IFDX, MG. Nah, bahkan akumulasi bandar-bandar lokal BKAK, bukan kayak YU atau apa gitu kan. Nah, ini BKAK loh. Nah, ini potensi banget ngehit ke 1200 lah. Potensi banget dengan akumulasi sebesar ini, harusnya 1200 tuh bisa dihit. Nah, ini memang belum istirahat nih ya. Saham Raja nih belum istirahat, dia naik turun aja gitu kan. Nah, butuh istirahat ini, cuma istirahatnya nggak tahu nanti mau muji di sini dulu baru dia retrace ke 1000 atau mau di breakoutin lagi, ya terserah bandar ya sebenarnya. Cuma kalau udah saham seperti ini, setiap hari wajib pasang trailing stop. Oke, setiap hari pasang trailing stop dengan high berapa, minusnya berapa persen toleransinya, seperti itu ya untuk Raja. Selanjutnya ada Medco. Medco ditutup di harga 630 dengan perubahan harga 0,8%. Kalau kita lihat dari volume, dia juga hari menipis, 2 hari sempat breakout dari MA20. Ini bandar lokal keluar ya, masih rutin keluar tapi kemarin masuk. Ini kalau dilihat ini belum terlihat akumulasi lagi ya setelah distribusi, cuma harganya naik terus. Nah, ternyata untuk Medco ini yang megang bandar asingnya. Ya, secara nggak sadar bandar asing udah akumulasi banyak banget di Medco ini. Ya, terlihat ya. Dan bentukannya juga menyesuaikan nih. Akumulasi begitu naik ya naik, ya kan turun. Nah, dia bahkan polanya pun ngikutin. Ya, pola roundingannya ngikutin gitu. Oke, kalau kita cek secara bandar detektor, dia kemarin di big akumulasi, yang beli ada CC, AGBK, yang jualan YP, EPKK. Nah, ini ngeri ya, CC ngeri banget ini jual belinya di harga 638 lagi kan di pucuk. Nah, ini kayaknya institusi gitu ya, institusi dia beli harga pucuk, ya mudah-mudahan emang mau dinaikin gitu aja. Oke. Nah, oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ya ini view-nya ya, roundingan kemarin ya kan, cuma saya ngasih range lebih lebar aja gitu. Ternyata lebih cepat ya kan, dan udah di neckline. Ini kalau breakout ganteng. Nah, memang kemarin breakoutnya ini dia terhalang sama nih ya penan atapnya. Dia terhalang udah 2 hari diuji masih gagal. Mudah-mudahan besok bisa jalan. Karena apa? Ya karena kemarin pas tanggal 12 ini bandar lokal dan asing sama-sama akumulasi nih. Ada kepentingan yang sama, mudah-mudahan udah di neckline, udah di pucuk, nah breakout cakep. Gitu ya. Ini Medco juga kembali naik
ya ke uptrend channel minornya, ya kan, ke uptrend channel minornya. Nah, ini kalau dia masih waving terus di atas ini, ya ini masih cakep lah. Targetnya Medco ke sini dulu ya, kita ke 700 dulu untuk Medco. Gitu, ini dari cup and handle-nya. Seperti itu untuk Medco. Lanjut selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 306 dengan perubahan harga positif 0,66%. Kalau kita lihat dari volume, ya breakout tipis. Bandar lokal mulai rutin masuk tapi tipis-tipis banget ya. Bandar asingnya, nah ini cakep. Bandar asingnya super cakep. Kalau kita lihat dari volume, dia di small akumulasi. Yang beli ada XACCBQ, yang jualan YULGDR. Nah, ini XAYU netral lah ya. Sisanya memang ya kecil-kecil. Oke, kita lihat dulu Elsa secara teknikal. Nah, ini sorry ya, kita lihat dulu di bandarnya naik terus. Beda ya, kalau Medco kan dia turun, dia ikut turun ya kan. Rounding juga, ini enggak naik terus. Oke, Elsa ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, masih fase rounding ya kan, masih on the track juga. Dia tertahan nih ya, sama uptrend pondasinya yang saya gambarkan dari zaman Bahala. Nih, ini ternyata sekarang jadi resisten gitu. Nah, begitu ini dijebol, ini mepet-mepet sama 310, harusnya bisa langsung bermain lah ke area 344. Paling nanti ada halangan dulu untuk Elsa di area sini ya. Nih, ada halangan dulu nih untuk Elsa di area sini. Halangan tipis. Gitu. Oke. Ini masih on the track semua nih saham-saham ini. Tinggal memang harus sabar. Mungkin minggu depan ya, mungkin minyak, gas minggu depan bisa bermain lah kalau gak ada yang aneh-aneh di luar negeri seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Antam ya, kita mulai masuk ke nikel. Antam ditutup di harga 2.220 dan perubahan harga minus 0,89%. Kalau kita lihat dari volume, ini menipis, sebelumnya sudah sempat spike ya untuk Antam. Nah, bandar lokalnya kembali keluar setelah masuk. Bandar asingnya masih keluar deras. Kalau kita lihat, ya dia netral kemarin. Yang beli ada YUPDGR, yang jualan BKYBAT. Ini benar-benar hampir mirip lah, 11-12 nih jualan belinya ya. Jadi ya apa, masih 50-50. Nah, kalau dilihat pun Antam kemarin ini terlihat dia gagal breakout karena satu ya, ada MA 200 dan ini memang resisten kuat di Antam 2200-nya ini. Psikologis. Oke, yang bagusnya di sini Antam sudah berhasil naik ke atas MA 60. Tinggal mudah-mudahan lah, butuh waktu gitu kan untuk rounding naik, crossing. Nah, bisa lanjut naik Antamnya. Nah, ini masih 50-50, belum bisa dibilang breakout ya, belum bisa dibilang breakdown juga. Ini masih areanya dia. Tapi kalau besok dia udah merah 2 hari, ya potensi uji lagi ke 2100 dulu ke neckline-nya. Seperti itu. Target Antam tetap ke 2600. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi Antam pun kalau misalnya nanti retrace ke 2100, dia sebenarnya potensi juga bikin naik line lagi ya, ke pen handle lebih besar lagi gitu. Coba saya gambarkan tapi nanti saya hapus ya. Oke, ini gini misal ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Kalau dia nggak kuat nanti dia rounding ke sini. Nah, oke. Ini sampai sini. Ini targetnya ke atas. Berapa? 2900. Pas banget ya, pas resistennya. Ya kan, ini saya juga baru gambar gitu. Tapi saya ngeliat big views, ini target bisa ke 2900. Apakah mungkin? Kita follow ya, kita follow aja trennya. Ini coba saya ganti warnanya pakai warna merah.
Mohon maaf ya Bapak Ibu, suara saya lagi sedikit habis nih. Oke, ya. Seperti itu. Nah, di sini ada gap lama belum tertutup. Minimal nutup gap ini juga. Jadi ini TP1 kita, TP1 Antam ya di Stock Dictionary jauh nih. Mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi ingat butuh waktu mungkin sampai akhir tahun ini. Oke, 2600, 2700, terakhir 2900 untuk Antam. Seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Inco. Inco ditutup di harga 7.000 dengan perubahan harga 1,08%. Kalau kita lihat dari volume, nah ini dia juga masih di bawah volume 20, masih sepi. Tapi bandar lokalnya luar biasa bagus. Bandar asingnya ini yang kurang seberapa bagus. Nah, kita lihat aja. Mudah-mudahan ini mulai diakumulasi lagi sama bandar bandar asing, ya kan? Nah, kalau kita lihat dia kemarin di peak akumulasi yang beli YUCSKZ, yang jualan IFCCAZ BK. Nah, ini YU ini akumulasi cakep banget sih. YU beli 22 ya, 23 lah. Ini 8, 7, 15, 15, 6, 21. Nah, sampai ke BK, setengahnya BK ini dimakan YU semua. Gitu ya gambarannya. Jadi sangar ini. Nah, dengan ada akumulasi seperti ini potensi banget dia lanjut naik, potensi banget lanjut naik. Nah, di sini dia ada resisten tipis. Oke, untuk Inco dan ya belum uji, cuma ada resisten tipis. Apakah bisa tercapai tembus? Harusnya bisa. Oke, ini di harga 7.200 tuh ada resisten tipis. Itu. Jadi ini Inco mungkin bisa juga retrace seperti Antam. Kalau nanti nggak kuat, oke, bisa juga retrace seperti Antam ke neckline, targetnya nanti lebih jauh lagi. Ini. Nah, kita coba cek ya. Dia kalau rounding gini kan. Terus dia nggak kuat. Nah, bentuk di sini rounding ke sini lagi. Itu potensi, saya bilang potensi ya, tolong diingat. Potensi neckline-nya di sini 7.200. Nah, ini kan targetnya pas banget ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini juga saya baru melihat view ini ya, pas buka video ini ya. Ternyata ada potensi target untuk ke sana itu ada. Kalau nanti dia gagal rounding seperti itu. Sorry, dia gagal breakout terus dia rounding ya. Jadi nggak usah panik ya, walaupun rounding tipis nggak masalah gitu, karena itu berpotensi untuk tetap cup and handle. Nggak harus sampai sini, entah nanti cuma sampai di sini rounding ya, cuma setengah sini gitu, nggak masalah. Saya cuma menggambarkan ya, namanya rounding biasanya ke area support gitu ya. Untuk Inco seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada Tins ditutup di harga 1.565 dengan perubahan harga minus 0,32%. Kalau kita lihat dari volume, dia masih tipis, jauh. Bandar lokal jualan setelah kemarin masuk. Bandar asing ini sudah mulai masuk tipis-tipis. Kalau kita lihat dari bandar detektor kemarin dia netral, yang beli DXBQBK, yang jualan LGPDYP. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal ya bisa dibilang Tins ini breakout. Oke, Tins ini breakout. Dia mau hit target TP1 kita di 1.580 sampai 1.600-an ya, terutama nutup gap. Cuma memang dia masih tertahan nih. Ini juga resisten di area-area sini ini ya, bisa dilihat ini resisten. Kalau dia gagal breakout ya mungkin dia rounding lagi gitu. Nah, sekali lagi begitu ada roundingan ya targetnya ada tambahan gitu kan. Ada target tambahan, rounding ke sini. Nah, pas banget sama resisten selanjutnya di 1.900. Nih, pas 1.900 ada gap gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk trio
macan ini ya, trio macan, trio nikel. Nah sebenarnya kalau teens ini pun dia besok breakout nggak harus rounding lagi, bisa ya, bisa ada target ke situ dengan pattern apa. Ini patternnya Bapak Ibu, ada potensi dia bikin ya inverted head and shoulder. Oke. Nah di sini set set, nah gini ya. Oke, gini seperti ini Bapak Ibu. Dengan ini targetnya bisa ke 1900. Jadi sebenarnya kalau teens ya nggak jadi rounding pun masih potensi bisa ke 1900 dengan pola ini gitu. Jadi pola-pola, setiap pola itu sebenarnya bisa digambarkan untuk ada target-target tertentu lah gitu ya. Jadi seperti itu untuk teens. TP1 kita dikit lagi 1600, TP2 1760-an sampai ke 1900 TP3 kita untuk teens. Lanjut selanjutnya ada NICL. NICL ditutup di harga 100 dengan perubahan harga minus 1,96%. Kalau kita lihat dari volume hari ini masih tipis, kemarin ya bandar lokal jualan, bandar asing sudah mulai masuk tipis-tipis lagi. Kalau kita cek kemarin justru dia di peak distribusi, yang jualan ODPDKK, yang beli DRSUCC. Nah ini memang ODPD jualan deres banget sama kakak yang nampungnya kecil-kecil. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal nikel ini, NICL ini ya, NICL ini dia udah hit target sebenarnya kan ya. Ini target yang ini di 109 udah hit, cuma ya membal ya, jelek candlenya, membal ke area support. Ini karena masih big distribusi ya kan, jatuhnya big distribusi, masih ada potensi dia rounding lagi ke 95 dulu gitu. Masih ada potensi rounding ke 95. Nah ini kan kalau kita lihat juga dia seperti cup and handle ya kan, targetnya kalau cup and handle di sini ini bisa ke sini. Nah nih ya, sama kayak target sebelumnya ke 120-an berarti untuk NICL. Yang penting sabar ya. Ini perlu diingat, nikel entah ya, entah mau rounding dulu atau langsung jebol. Cuma kalau dia rounding ya itu ada target yang lebih bagus gitu aja. Oke, selanjutnya ada SMBR. Kita pindah ke semen. SMBR ditutup di harga 496 dengan perubahan harga positif 1,64%. Kalau kita lihat dari volume, dia kemarin ada spike ya, volume bagus. Nah ini bandar lokal masih terus jualan, bandar asing udah mulai masuk nih, cakep SMBR. Oke, kita cek secara teknikal, dia kemarin di peak distribusi, yang jualan NIEPYU, yang beli GRAKDR. Nah ini ya masih tipis-tipis nih ya, yang beli jualannya deres banget. Oke, kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal kembali lagi ya, SMBR ini sudah hit target 1 ya, dari penan kecil ini bisa membal dan terlihat ya dia sudah ada wavy ya, 1 2 3 4. Nah ini harusnya mau kelima dengan breakout ya harusnya bisa ke 530 gitu. Nah ini ada potensi, ini saya hapus ya, saya izin hapus biar nggak terlalu banyak coretan. Oke, nah ini SMBR potensi dia rounding. Oke, nah sini, ini di sini. Oke, dia sekarang tipis-tipis breakout. Kalau confirm breakout 530 target saya. Seperti itu. Nah, ini ya, rounding ini dulu lah. Target ini neckline-nya di sini, target 530 untuk SMBR. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga
7.025 dengan perubahan harga positif 1,44%. Kalau kita lihat secara volume, ya ini udah breakout. Secara bandar lokal, wah terakhir pembahasan itu padahal masih sepi ya, tapi ternyata sekarang sudah mulai bagus. Nah, bandar asingnya ini good banget. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal dia, secara bandar detektor dia big akumulasi. Yang beli ada BK YUCC, yang jualan KZSQAZ. Nah, ini belinya emang ganteng banget ya, BKYU. Ini cakep banget akumulasinya. Dan kalau dilihat akumulasinya pas di neckline. Oke, pas di neckline ini dia top. Kalau ini jebol, SMGR potensi ke 7.800. Gitu, ini setelah rounding ya pelan-pelan naik ke 7.800 nanti untuk SMGR. Ini kalaupun dia retrace bisa ke M60 dulu ke 6.800. Ya kalau udah seperti itu ya bikin potensi kapan handle gitu kan, langsung lanjut naik seperti itu. Oke, lanjut saham terakhir ada INTP. INTP ditutup di harga 9.750 dengan perubahan harga 0,78%. Kalau kita lihat dari volume, nah dia sempat breakout dari volume, cuma memang tipis ya volumenya. Bandar lokal ini udah mulai masuk. Bandar asing, nah ini keluar tipis-tipis. Kalau kita lihat secara bandar detektor dia normal akumulasi, yang beli YUDXCC, yang jualan AKSQDP. Nah ini YU mantap banget belinya. Oke, kita cek dulu secara teknikal. Secara teknikal ya ini breakout. Nah ini targetnya 1 ke 10.300. Ini. Oke. Ini target 1. Target 2-nya ini harusnya bisa jauh nih harusnya nih. Ini nah ini kan dia bikin ini ya semacam double bottom dengan neckline di sini nih Bapak Ibu. Nah, oke. Neckline di sini. Ya, ini yang menarik gini. Ini downtrend panjang ya, downtrend panjangnya si INTP, dan ya ini udah di breakout, dia udah keluar. Nah, dia udah setelah panjang dia sideways itu masih oke. Nah, ini ada neckline di sini. Nih dia bikin double potensi double bottom juga nih, ya kan? Atau rounding gini juga bisa, ya kan? 2. Nah, potensinya ini targetnya ya nggak jauh-jauh sih sebenarnya, sama gitu, ya kan? Nih sama di sini ya. Nah, pas di area resistennya gitu, belum jauh ya targetnya. Cuma nanti kalau di pertengahan jalan, ya balik lagi di pertengahan jalan ada potensi membentuk sesuatu, ya kan? Entah nanti dia sampai sini itu rounding lagi, ya itu ada target lagi gitu. Yang jelas sementara seperti ini dulu ya, ke 10.650-an untuk INTP itu potensi kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk yang sudah menonton sampai akhir dan mengikuti channel Stock Dictionary selalu. Saya terima kasih sekali atas support-supportnya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Semoga Stock Dictionary bisa terus mendampingi Bapak Ibu di pasar saham, sehingga paling nggak bisa mengasih insight-insight baru. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih dan sehat selalu Bapak Ibu.